Selamat datang di podcast Vokasi. Fisioterapi itu sebenarnya tenaga kesehatan. Kayak cedera, larinya fisioterapi. Nah, kita benar-benar scientific, artinya berdasarkan dari sains ya, bukan cuman asal kertek aja. Dia kuliah fisioterapi, kalau dia ikut karena dia belajar anatomi dan kawan-kawan ya kan. Program studi fisioterapi, program sarjana terapan, Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Kuliah praktik, kerja pasti, pilih fisioterapi. Pada hari ini kita kedatangan pembicara yang bakal bawa topik seru banget nih. Bapak siapa? Lucky Anggiat. Ya, Bapak sebagai apa? Sebagai Kaprodi dari program studi fisioterapi, Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Kalau dengar kata fisioterapi, kamu atau teman-teman Favers kepikiran apa? Kalau aku dengar kata fisioterapi, pegel-pegel pak, ya kan? Mantap. Pegel, ngilu, ya kan? Kayak enak banget kita dipijit-pijit gitu kan pak. Duduk kelamaan, kan suka Ya, banget di sini betul, sakit betul, kan betul. pak? Bener nggak? Iya. Betul. Nah, kita langsung tanya aja nih ke narasumber Ahlinya. kita. Fisioterapi itu sebenarnya apa, Pak? Oke, fisioterapi itu sebenarnya tenaga kesehatan yang fokus dalam gerak dan fungsi tubuh manusia. Benar tadi, kayak contohnya pegel-pegel ataupun masalah yang lain seperti cedera olahraga, gangguan syaraf misalnya seperti orang stroke, dan bahkan juga bisa meningkatkan kemampuan seorang atlet sampai kepada performa tertingginya mereka. Artinya bukan cuma sebagai rehabilitasi, tapi juga sebagai peningkatan performa kayak gitu. Fisioterapi tenaga kesehatan yang diakui oleh pemerintah, sehingga tidak cuma pijat-pijat aja, tapi ada juga latihannya, bahkan tahu alat-alat yang fokus untuk terapi kepada pasien kayak gitu. Dan pastinya fisioterapi ini punya legalitas, punya STR gitu ya, punya surat tanda registrasi, bahkan surat izin praktek seperti itu, sehingga mereka punya legalitas praktek baik di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan maupun dimanapun. Tapi fisioterapi bisa dijadiin alternatif nggak pak? Alternatif dalam artian kayak mana tuh? Kayak untuk treatmentnya gitu-gitu. Oh. Nggak sih ada kayak tempat-tempat yang apa? Kayak untuk dislok. Oh iya. Sebenarnya fisioterapi bukan alternatif, justru memang dia adalah primary yang memang harus kalau ada cedera datangnya ke fisioterapi. Bukan setelah dari mana-mana baru datang ke fisioterapi begitu. Di pikiran saya itu pak, jadi kita nih cedera nih, terus kita ketemu dokter dulu. Oh iya. Ntar dokter baru suruh Oh ke iya. fisioterapi Nah gitu. itu style lamanya. Sekarang style barunya, era barunya adalah kita bisa menerima pasien langsung, baik dari manapun. Mungkin kalau di rumah sakit beberapa masih ada yang seperti itu karena dari istilahnya kayak regulasi yang berjalan di rumah sakit tersebut gitu. Tapi kalau klinik udah banyak banget langsung terima pasien yang cedera langsung ke kita langsung treatment. Banyak nggak sih yang tertarik dengan dunia fisioterapi ini sebenarnya? Nah, uniknya fisioterapi ini tenaga kesehatan yang jumlahnya masih sedikit. Kayak gitu. Jumlahnya masih sedikit. Kalau di rumah sakit paling banyak bisa 10 orang. Bayangkan dengan perawat kan. Artinya memang sangat sedikit tempatnya, tapi banyak sekali yang bisa mereka kerjakan baik di rumah sakit maupun di tempat lain, misalnya di klinik gitu ya. Dan artinya banyak orang yang mau untuk menjadi fisioterapis gitu. Dan ya tadi kita contohnya pasien bisa datang langsung, otomatis fisioterapis harusnya standby gitu kan. Bisa semua orang datang. Kalau kebanyakan pasiennya fisioterapisnya cuma sedikit, artinya kan kurang kan fisioterapisnya gitu kan. Artinya banyak sekali sih orang-orang yang pengen menjadi fisioterapis gitu sih. Tinggi demand-nya. Contoh di salah satu rumah sakit pasti dia akan minta lebih dari 10 dan itu mintanya nggak cuma sekali, biasanya setahun terus-terusan ya. Karena orangnya pasti aduh tukar lagi, ganti lagi dan mengembangkan lagi. Nah, kalau gitu biasanya orang yang milih fisioterapi itu selain memang tertarik nih Pak, kira-kira apa sih yang bikin orang kayak mau milih fisioterapi gitu? Yang paling hype yang sekarang ya, yang paling hype banget nih adalah tentang olahraga. Tapi selain ke olahraga ada lagi nggak pak pecahan? Ada juga, fisioterapi contohnya kayak misalnya di anak ya, kayak anak yang lahirnya mungkin prematur, ada anak yang ada gangguan syaraf gitu ya, dan dia harus fisioterapis, sorry itu saya bisa sampai seumur hidupnya, sampai dia mampu untuk aktivitas mandiri. Dan lain lagi seperti misalnya pada kondisi yang stroke gitu kan, sampai dia bisa kembali ke aktivitasnya. Nah itu banyak, dan yang tadi saya katakan bahwa
ketika anak dan orang neurologi atau masalah dengan syaraf itu butuh terapinya nggak cuma sekali, bisa berkali-kali, dan sekali terapi berapa kan kita, waduh luar biasa banget kan, udah kebayang kan sekali terapi, misal lah kita, hitung-hitungannya misalnya 300.000 satu pasien, dan dia terapi selama mungkin 2-3 tahun, satu kali terapi 300.000, ayo, kan makin wow banget kan ya, terapinya bebas lagi sehari sekali gitu kan, nggak ada jam yang harus mengikat begitu. Kalau sama anak bedanya sama okupasi itu apa Pak? Nah, okupasi lebih kepada pekerjaannya. Kalau kita bagaimana tangannya, misalnya pasiennya nggak bisa gerakin atau nggak bisa megang sesuatu, bagaimana dikuatin ke tangannya, bagaimana bisa digerakin secara normal. Nah, itu kita benar-benar scientific, artinya berdasarkan dari sains ya, bukan cuman asal kertek aja. Jadi saya boleh deh Pak dipanggil ke situ? Boleh banget. Saya butuh ya, Pak. Nanti boleh sama Asifa. Aduh. Soalnya kalau orang awam kan, kalau saya Pak bunyiin badan itu saya cuma tiduran terus ditekan. Iya. Aku nggak ngulet Pak. Betul. Kalau kita kan belajar anatominya gimana, biomekaniknya gimana, gerakan yang aman bagaimana. Sebenarnya kan gerakan manipulasi atau kretek-kretek itu kan agak berbahaya ya kalau kita nggak tahu dasarnya. Betul. Jadi ngeri. Iya. Makanya kalau kita fisioterapi pastinya aman. Nah, kita punya partnership. Ya, kita punya kerjasama dengan pastinya satu tadi kan karena terapi latihan berarti kita ngomongin gym. Kita punya kerjasama dengan salah satu mega gym di Indonesia, Fitness First dan Celebrity Fitness. Nah, kita punya. Lalu yang kedua kita punya tempat juga yang teman-teman mau fokus dalam sport rehabilitation atau rehabilitasi olahraga, yaitu First Physio, dan tempat Pilates yaitu Cardea Fisioterapi Pilates. Guys, itu Jadi teman-teman langsung dapetin satu package yang keren. Itu partnership tuh Pak. Partnership. Teman-teman bisa praktek di sana untuk belajar. Bisa sekalian latihan juga. Sekalian latihan. Dan terakhir satu doang, satu lagi, yaitu adalah direkrut menjadi fisioterapis di sana. Itu kita seperti dapat golden ticket ya. Yes, betul banget. Itu mahal loh Pak. Sampai Mahal sesinya banget. tuh bisa 200-300. Yes, kalau di Cardea nggak nyampe segitu, lebih iya. 800-an mungkin. Oh guys. Tuh. Soalnya kalau kan ada ya contoh aja Pak, Iya. FTL. Iya. Kan dia ada Pilates juga. Betul. Cuman dia tuh nggak mau include sama Iya. gymnya itu loh, harus nambah lagi. Nah, kalau ini Pilatesnya kan mungkin dilatihnya teman-teman oleh Pilates instructor. Kalau Iya, kita oke. Pilates instructor plus fisioterapi. Yo. Makin keren dong. Makin berarti. keren. Artinya di Prodisioterapi karena kita tadinya ya udah fokusnya mengarah kepada terapi latihan dan olahraga, dan kita ya puji Tuhan punya banyak mahasiswa yang berprestasi. Contohnya ada mahasiswa atlet. Ya, mahasiswanya memang dia atlet lalu masuk ke fisioterapi, dia punya prestasi dalam bidang olahraga. Itu pertama. Terus yang kedua, yang pastinya kemarin tahun 2024 kalau nggak salah ya, nih anak nih ya sebelah saya masuk ke ISMA ataupun International Student Mobility Award ya, Indonesian International Student Mobility Award dalam bidang vokasi, dan dia berangkat ke Pécs University di Hungaria dan ngikutin 1 semester di Hungaria. Selain itu juga ada juga yang lain ya ke Filipina mereka ke Siriman University, kebetulan juga partner kita. Partner kita ada di luar negeri juga dan mereka ikut 1 semester di sana. Selain itu juga banyak juga nih kebetulan kayak tadi teman ada yang baru pulang Pak dari Bali saya lihat. dari Bali, benar, kita juara terkait dengan poster dan presentasi tentang kesehatan masyarakat. Dia lulus dapat silver medal gitu. Setelah itu juga ada juga nih, karena tadi saking menariknya prodi ini adalah seorang, kalau kita bilang dia tukang pijet. Dia kuliah fisioterapi, lalu dia ikut karena dia belajar anatomi dan kawan-kawan ya kan. Dia ikut kompetisi pijet. Ketika ditanyain oleh jurinya tentang anatomi, dia tahu banget dan dia juara. Menang. Menang. Wah, keren banget. Keren banget itu. Jadi artinya kita nerima semua golongan ya, baik yang memang reguler dari SMA maupun dari tadi saya katakan tukang pijat lalu masuk fisio, artinya dia akan berarti makin nggak keren. cuma bener-bener untuk belajar doang ya Pak di Betul. fisio itu ya, bisa juga untuk mengembangkan nih, apa sih yang jadi passion kita atau kerjaan kita awalnya gitu ya. Nah tuh teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk ke ranah fisioterapi, kayaknya kampus kita bisa jadi salah satu pilihan. Ya mungkin Bapak mau mengajak viewers Calling atau out penonton teman-teman yang kita ada di luar buat sana. join fisioterapi Universitas Kristen Indonesia. Tadi bilangnya apa? Favors ya? Favors, Oke, Pak. favors dan juga seluruh masyarakat Indonesia, apalagi kamu-kamu yang baru lulus SMA dan nggak tahu nih mau kemana, pilih fisioterapi
di program studi fisioterapi, program sarjana terapan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Kalau kita punya slogan nih, Apa tuh? yaitulah kuliah praktik, kerja pasti, pilih fisioterapi. Wah, itu keren. Oke. Nah, kalau misalnya Favors bingung mau cari informasi kemana, mungkin bisa kepoin Di link di bawah ini. Oke, kayaknya waktunya cepet banget ya, berasa ini kita Tapi informasinya sangat Iya, banyak itu di sini tentang fisioterapi, banget. beasiswa dan lain-lain sebagainya. itu sangat menambah insight kita. Semoga teman-teman yang nonton video ini jadi terbuka. Mungkin sebelumnya bingung kayak Mau gimana mengambil jurusan ngambil apa atau bagaimana, atau Betul. cuman kayak kok saya cuma butuh tukang pijet sih. Iya, ya betul. kan? No, sebenarnya fisioterapi lebih dari itu. Kita tuh lebih keren, guys. Betul. Mungkin saya ada inspirasi untuk ambil S1 ke fisioterapi. Wah, Ayo ambil D4 D4 fisioterapi ya. Satu dong. Oke. Udah jauh, Pak. Udah jauh banget. Obrol kita udah selesai hari ini. Sangat banyak insight yang didapat dari Pak Lucky sendiri. Makasih ya, Pak. Sama-sama, ya. Di Terima acara kasih. bincang-bincang kita Betul. pada hari ini. So that's all from us, guys. Jangan lupa nonton di segmen-segmen selanjutnya pada podcast Podcast untuk Vokasi. Vokasi. Bye, Favors. Yeay. Oke.